Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengabdian Universitas Surya Kencana ingin menyampaikan laporan akhir pengabdian masyarakat Universitas Surya Kencana bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Ristek RI. Universitas Surya Kencana berdiri sejak tahun 2000, mempunyai 5 fakultas, 2 program pascasarjana dan 16 program studi. Melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan kurikulum nasional berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI hingga tahun 2019. Tahun 2020, Universitas Surya Kencana, khususnya Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, sudah mulai merancang kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui beberapa tahapan transisi dengan mengikuti berbagai penelitian, seminasi, lokakarya, dan pelaksanaan program hibah kurikulum. Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang telah terakreditasi meneguhkan diri untuk menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui pelaksanaan hibah kurikulum MBKM di tahun 2020. Selanjutnya melalui hibah program COE MBKM tahun 2021, Fakultas Hukum sudah menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia model Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan melibatkan mahasiswa sejumlah 48 orang melalui program magang, program membangun desa, program proyek kemanusiaan, program pertukaran mahasiswa antar universitas, dan program pertukaran mahasiswa antar fakultas satu universitas. Fakultas lain di Universitas Surya Kencana yang sudah menerapkan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah salah satunya Fakultas Sains Terapan dengan 3 program studi, yaitu program studi agribisnis, program studi agroteknologi, dan program studi administrasi bisnis internasional. Selanjutnya juga Fakultas Teknik ada 1 program studi yang sudah menerapkan kurikulum MBKM, yaitu Teknik Informatika. Kemudian Fakultas Keguruan ada 1 program studi, yaitu Bahasa Inggris. Selanjutnya fakultas lainnya di Universitas Surya Kencana sebanyak 9 program studi masih melakukan adaptasi penerapkan transisi kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program pengabdian masyarakat difokuskan dengan melaksanakan sosialisasi keputusan Kepala Desa Warudoyong melalui bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta tahun 2021. Maka pengabdian masyarakat dipusatkan salah satunya di Desa Warudoyong, merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cikalong yang berbatasan sebelah barat dengan Desa Lembah Sari, sebelah timur dengan Desa Kamurang, dan sebelah utara dengan Desa Ciramagirang, dan sebelah selatan dengan Desa Gudang. Kondisi alam Desa Warudoyong sebagian besar berupa pesawahan yang dialiri air dari irigasi teknis. Sedangkan kondisi sosial masyarakat Desa Warudoyong didominasi oleh petani atau masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Salah satu permasalahan yang ada di Desa Warudoyong adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini, dibuktikan dengan tingginya tingkat kriminal. Dengan kondisi demikian, melalui kegiatan pembelajaran model kurikulum MBKM sesuai program pembangunan desa, mahasiswa MBKM melaksanakan analisis permasalahan masyarakat
melalui penentuan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Prioritas penyuluhan dan pendampingan hukum menjadi pilihan. Kepala desa berdasarkan komunikasi dengan mahasiswa MBKM menyepakati mendirikan lembaga pelayanan hukum desa melalui keputusan kepala desa tentang lembaga pelayanan hukum desa Warudoyong. Selanjutnya sosialisasi peraturan kepala desa Warudoyong tentang lembaga pelayanan hukum desa Warudoyong dilakukan melalui program pengabdian masyarakat dari Universitas Surya Kencana. Sosialisasi diawali dengan pelaksanaan rapat persiapan mengenai kebutuhan dan distribusi administrasi pengabdian masyarakat. Rapat persiapan juga menentukan tema dan materi sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Warudoyong. Rapat juga menentukan tim pengabdian masyarakat dan mahasiswa MBKM yang akan menjadi relawan sosialisasi peraturan kepala desa tentang lembaga pelayanan hukum Desa Warudoyong. Pelaksanaan sosialisasi diikuti oleh para perangkat desa, kader PKK, kader posyandu, para RT dan RW, kadus, serta tokoh masyarakat umum. Dinamika sosialisasi sangat kondusif, di mana berbagai permasalahan masyarakat diantaranya masalah perkawinan, masalah pertanahan, masalah tumpang tindih peraturan menjadi objek bahasan di dalam sosialisasi, ya, di samping juga pembahasan mengenai fungsi dan peran lembaga pelayanan hukum Desa Warudoyong. Sosialisasi menghasilkan sebuah rekomendasi mengenai peran dan fungsi lembaga pelayanan hukum Desa Warudoyong. Tim sosialisasi di bawah tim pengabdian Bapak Asep Hasanuddin SHMA dan mahasiswa MBKM program membangun desa. Sosialisasi dilakukan dalam 2 kali yang melibatkan masing-masing 50 orang peserta sosialisasi. Di dalam sosialisasi dijaring berbagai aspirasi dan ekspektasi masyarakat mengenai keberadaan lembaga pelayanan hukum Desa Warudoyong. Permasalahan pengabdian masyarakat melalui program sosialisasi peraturan kepala desa tentang lembaga pelayanan hukum desa, salah satunya adalah terbatasnya waktu, sementara harapan masyarakat sangatlah besar dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Desain dan distribusi media sosial untuk memudahkan pelayanan publik mengenai akses terhadap berbagai kebijakan Desa Warudoyong, ya, maka keberadaan media sosial menjadi alternatif pelaksanaan pelayanan publik yang mempermudah akses warga untuk mendapatkan pelayanan hukum. Di samping itu, media sosial juga dapat dipergunakan sebagai sarana sosialisasi antar warga desa dan sarana ekonomi masyarakat desa dengan menjadikan media sosial desa sebagai sarana transaksi menjual produk UMKM masyarakat Desa Warudoyong. Program selanjutnya dalam agenda pengabdian masyarakat, hasil sosialisasi tersebut kemudian menjadi materi dalam seminar hasil baik di tingkat fakultas maupun dalam seminar hasil tingkat universitas. Seminar hasil tingkat fakultas dan seminar hasil tingkat universitas sebagai bahan laporan akhir rekomendasi dan video mengenai pengabdian masyarakat dan keberlanjutan pelaksanaan kurikulum MBKM, ya, melalui program pembangunan desa. Luaran dari program pengabdian masyarakat ini berupa artikel di media cetak, ya, 2 jurnal internasional terindik DOAJ dan 1 jurnal nasional terakreditasi. Demikian rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan, ya. Terima kasih. Billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM mampu memberikan wajah dan semangat baru bagi dunia pendidikan. Tingkat fleksibilitas dan kreativitas pada program ini tentunya akan membuat
perguruan tinggi bisa bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Dengan program MBKM di desa ini, mahasiswa bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mahasiswa bisa mengetahui segala permasalahan tentang kehidupan masyarakat di pedesaan, dan mahasiswa bisa mengedukasikan ilmunya di masyarakat. Dengan adanya program MBKM di desa ini, mahasiswa bisa menimba ilmu dengan pengalaman selama di desa ini yang mereka tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Dengan adanya MBKM Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, saya selaku kepala desa berterima kasih dengan adanya mahasiswa program MBKM di desa ini. Kita terbantu dengan beberapa acara seminar ataupun penyuluhan hukum di desa kami. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Saya Eko Prasetyo, warga masyarakat Desa Lorodoyong, sangat terbantu dengan adanya kegiatan Merdeka Belajar, khususnya bagi sosial, karena bisa bersentuhan langsung dari mahasiswa langsung masyarakat dan berdampak khususnya pada pengetahuan dari bidang hukum, sosial, dan pendidikan lainnya.